Selamat malam, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, salam sehat, salam sejahtera. Perkenalkan, nama saya, nama lengkap Charles Golo, NIM 2019 520101, Fakultas Teknik, Prodi Teknik Sipil. Di sini saya akan mempresentasikan hasil PowerPoint yang berkaitan dengan mata kuliah Teknik Jalan Raya. Baik, yang pertama, pengertian jalan raya. Jalan raya adalah suatu prasarana transportasi yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan, pelengkap dan pelengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas yang berada di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah, dan atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel. Jalan mempunyai peran penting terutama yang menyangkut perwujudan perkembangan antar wilayah yang seimbang, pemerataan hasil pembangunan, serta pemantapan pertahanan dan keamanan nasional dalam rangka mewujudkan pembangunan nasional. Hal ini dicantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004. Yang berikut adapun klasifikasi jalan. Yang pertama, sesuai peruntukannya itu ada dua, jalan umum dan jalan khusus. Jalan umum sendiri dikelompokkan menjadi 5, ada sistem jaringan, status, fungsi, kelas, dan spesifikasi penyediaan sarana. Yang berikut adapun tipikal ruas jalan. Ruang manfaat jalan itu yang pertama, yang kedua ruang milik jalan, dan yang ketiga ruang pengawasan jalan. Untuk secara detailnya sudah terlampir di sini. Yang berikut masuk pada klasifikasi medan jalan. Itu ada 3. Ada tabel yang termasuk dalamnya jenis medan, notasi, kemiringan medan. Ya, yang pertama jenis medannya datar dengan notasi D, kemiringan medannya kurang dari 3%. Yang kedua perbukitan dengan notasi B, kemiringan medannya 3 sampai 25%. Yang ketiga pegunungan, notasinya G dengan kemiringan medan lebih dari 25%. Lalu masuk pada kendaraan rencana, ada dimensi dan radius putar, itu sebagai dasar penyediaan ruang jalan. Yang kedua ada 3 kategori. 3 kategori itu yang termasuk dalamnya kendaraan kecil, kendaraan sedang, dan kendaraan besar. Yang berikut ruang manuver, kendaraan saat membelok di tikungan atau persimpangan sebagai dasar penyediaan ruang. Yang berikut kriteria perencanaan itu ada 3. Yang pertama kendaraan rencana, ada 4. Yang pertama kendaraan rencana, yang kedua ekivalen mobil penumpang, yang ketiga volume lalu lintas, dan yang keempat kecepatan rencana. Di penampang melintang, itu penampang melintang jalan terdiri atas bagian-bagian sebagai berikut. Yang pertama jalur lalu lintas, yang kedua median dan jalur tepian, yang ketiga bahu, yang keempat jalur pejalan kaki, yang kelima selokan, dan yang keenam lereng. Masuk pada tipikal jalur jalan, ada 3. Yang pertama jalan 1 jalur 2 lajur 2 arah. Yang kedua jalan 1 jalur 2 lajur 1 arah, dan yang ketiga jalan 2 lajur 4 lajur dan 2 arah. Itu tipikal jalur jalan. Yang berikut masuk pada bagian-bagian jalan. Adapun bagian jalan saya sebutkan topiknya saja. Yang pertama lajur, dan yang kedua bahu jalan, yang ketiga median jalan, keempat fasilitas pejalan kaki, dan yang kelima trotoar. Ke jarak pandang.
ada jarak pandang henti atau stopping sight distance SSD. Yang kedua, jarak pandang mendahului overtaking sight distance. Yang ketiga, jarak kebebasan pandang di tikungan. Itu berkaitan dengan jarak pandang. Yang berikut, alignment horizontal itu ada bagian lurus, bagian lengkung atau tikungan gabungan. Yang berikutnya masuk pada mode kerusakan jalan. Mode kerusakan jalan ini ada 3 kriteria, yaitu pengamatan kerusakan, identifikasi kerusakan, dan penyebab kerusakan. Yang pertama itu masuk pada menurut FHWI 2004, 2 pengertian terkait dengan manajemen dan pemeliharaan pengerasan. Yang pertama, manajemen perkerasan, melakukan perbaikan dengan benar pada tempat yang benar dan pada waktu yang benar. Yang kedua, pemeliharaan perkerasan itu melakukan perbaikan ringan dan perkerasan yang masih baik untuk menjaga agar kondisinya tetap baik. Itu merupakan proses manajemen dan pemeliharaan. Yang kedua, jenis kerusakan jalan, ada kerusakan fungsional dan kerusakan struktural. Kesalahan yang sering terjadi itu ada 4: kesalahan dalam perancangan, kesalahan dalam perencanaan, kesalahan dalam penggunaan bahan, dan kesalahan dalam pelaksanaan. Adapun kegiatan utama pemeliharaan rutin jalan, yang pertama struktur pengerasan jalan, bahu jalan, fasilitas pejalan kaki atau trotoar, fasilitas drainase jalan, perlengkapan jalan, lereng atau talud jalan, struktur pendukung jalan. Dalam Undang-Undang nomor 38 tahun 2004 tentang jalan, pengelompokan jalan menurut status ada jalan nasional, jalan provinsi, jalan kota, jalan kabupaten, dan jalan desa. Lalu dalam Undang-Undang nomor 38 tahun 2004, jalan dibagi menjadi 2 jenis. Yang pertama, berdasarkan fungsi dan jenisnya. Pada dasarnya ada 4 klasifikasi jalan raya berdasarkan fungsi, yaitu jalan raya arteri, kolektor, lokal, dan lingkungan. Dalam Undang-Undang nomor 38 tahun 2004 juga tentang jalan, pengelompokan jalan menurut status ada jalan bebas hambatan, jalan raya, jalan sedang, jalan kecil. Berikut masuk pada asas penyelenggaraan jalan, klasifikasi jalan. Saya rasa sudah jelaskan. Yang berikut masuk pada klasifikasi dan fungsi jalan. Ini ada juga, yang pertama klasifikasi fungsional, yang kedua klasifikasi jalan. Untuk pada fungsional ada sistem jaring primer, dan yang kedua ada sistem jaring sekunder. Dalam klasifikasi jalan sendiri itu klasifikasi jalan, klasifikasi fungsi jalan, kelas jalan, medan jalan, dan wewenang pengelolaan. Adapun pengaruh beban terhadap kerusakan jalan. Latar belakangnya itu ada 4, dan dampak dalam latar belakang ini, yang pertama terdapat peraturan dan undang-undangan yang mengatur jenis kendaraan di jalan raya, terdapat pedoman perencanaan pengerasan jalan, bebas sumbu standar bagian dasar perencanaan pengerasan jalan. Dampak odol terhadap infrastruktur. Odol ini mempunyai dampak pada infrastruktur dan polusi udara, yaitu kerusakan jalan akibat beban lebih, pencemaran udara, dan jembatan runtuh. Perencanaan masuk pada superelevasi. Kemiringan melintang pada suatu tikungan yang berguna untuk mengimbangi gaya sentrifugal dari kendaraan yang berjalan pada tikungan. Yang kedua, superelevasi A yang dinotasikan dengan A. Ada faktor gesekan sisi yang dinotasikan dengan F. Kecepatan rencana yang dilambangkan dengan VR, dan jari-jari lengkung lambangkan R mempunyai hubungan sebagai berikut. Koefisien gesekan melintang atau F sama dengan Fs per N. Koefisien gesekan melintang dipengaruhi oleh jenis dan kondisi bahan, tekanan bahan, kekasaran permukaan dan pengerasan, kecepatan kendaraan, dan keadaan cuaca.
Yang berikut masuk pada perencanaan geometrik jalan. Ketentuan teknis itu ada klasifikasi jelas jalan, penentuan jumlah lajur, kecepatan rencana, kendaraan rencana, bagian-bagian jalan, potongan melintang. Sekarang masuk pada jarak pandang dan jarak daerah bebas samping, alinyemen horizontal, jari-jari tikungan, bagian peralihan, kemiringan melintang, alinyemen vertikal. Masuk dalam keselarasan alinyemen itu ada topografi, geologi, tata guna lahan, lingkungan. Itu klasifikasi jalan sudah saya jelaskan. Yang berikut parameter desain. Dalam perencanaan dibutuhkan 3 parameter, yaitu kecepatan rencana, kendaraan rencana, volume lalu lintas rencana, lingkungan. Kelandaian maksimum sudah saya jelaskan. Jarak pandang sudah saya jelaskan. Parameter jarak pandang. Yang berikut masuk ruang bebas samping pada tikungan, yaitu adalah ruang bebas samping pada tikungan atau kelompok belokan horizontal dan merupakan jarak yang diperlukan dijaga bebas sehingga pengemudi dapat melihat di seberang tikungan dengan aman. Besaran ruang yang harus dijaga bebas dari halangan tergantung radius tikungan dan kecepatan rencana yang ditentukan. Masuk pada sistem drainase. Sistem drainase merupakan serangkaian bangunan air yang berfungsi untuk mengurangi atau membuang kelebihan air dari suatu kawasan ke badan air atau sungai dan danau atau tempat peresapan buatan. Adapun jenis-jenis drainase, yang pertama menurut sejarah terbentuknya ada drainase alamiah, yaitu natural drainage, terbentuk secara alamiah dan tidak dapat bangun penunjang atau tidak memiliki bangunan penunjang. Yang berikut drainase buatan itu artificial drainase yang dibuat dengan tujuan tertentu, memerlukan bangunan khusus. Jadi sekian saja presentasi mengenai teknik jalan raya yang sempat saya bawakan pada kesempatan ini. Mohon maaf bila ada kekurangan atau kesalahan kata dalam proses presentasinya. Sekian dan terima kasih.